disebutkan oleh para ulama ada 4 tingkatan sikap manusia ketika terjadi takdir buruk. Nomor 1, marah. Nomor 1 apa? Marah. Anda buka surah Al-Hajj. Surat apa? Al-Hajj. Ayat yang ke-11. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah hanya sekedar pada satu keadaan saja. Fa in asabahu khairun itama'anna bih. Kalau dia mendapatkan kebaikan, senang. Kalau mendapatkan apa? Kebaikan. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi. Tapi ketika ditimpa cobaan, dia berbalik ke belakang. Berbalik ke belakang itu kalau konteks ayat ini, dia kembali kufur. Kembali apa? Kufur. Dzalika huwal khusranul mubin. Yang seperti itu adalah kerugian yang nyata. Dalam ayat yang lain, itu Al-Hajj ayat berapa? 11. Jadi dia hanya menyembah Allah, hanya yakin kepada Allah ketika apa? Senang. Ketika susah, dia menganggap Allah tidak adil. Allah jahat sama saya. Allah tidak bisa. Itu bahaya, Bu. Kenapa? Allah sesuai prasangka siapa? Hambanya. Dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala mengingatkan begini. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. Ada orang-orang itu yang memuji Allah ketika rezekinya lapang saja. Sama Allah rezekinya diperluas, sama Allah dikasih kenikmatan. Dibilang apa? Rabbi akraman. Allah ini memang baik. Tapi wa amma idza mabtalahu, kalau dia diuji oleh Allah, wa qadara alaihi rizqahu, rezekinya sama Allah diapain? Kerannya yang awalnya dibuka full, sekarang mulai ketutup setengah. Mulai keluarnya itu udah enggak lagi banyak. Dibilang apa? Rabbi ahanan. Allah tidak baik ini. Itu sikap yang pertama, murka ketika mendapati takdir yang buruk. Yang kedua, ketika kena masalah, sabar. Ustadz, sabar kok baik tapi bukan level yang teratas. Oh, belum bisa. Nanti level yang terbaik apa? Bersyukur kepada Allah atas musibah jelek. Ya, apa bersyukur? Nah, maka nomor 2, sabar dulu. Sabar itu level kedua. Daripada marah, mendingan. Karena orang itu cukup diem saja. Sabar. Tapi hatinya belum tentu ridho. Karena sabar itu apa? Menahan lisan dan perbuatan. Jangan sampai mengucapkan dan melakukan sesuatu yang dimurkai oleh. Dan kenapa sabar itu gak bagus-bagus banget? Dia cuma level kedua saja. Karena mau sabar ataupun tidak, musibahnya tetap terjadi. Na'udzubillah, semoga Allah menyelamatkan dia. Orang ditelepon, mobilmu kebakar, tokomu kebakar. Kalau dia marah, balik enggak? Maka tidak ada pilihan lain memang kecuali sabar. Maka cukup Anda tahan diri, tarik nafas, atur pikiran, tenang sejenak, selesai urusan. Minimal sabarnya sukses. Itu kedua. Maka itulah yang Allah minta dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Siapa mereka? الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ. Selesai. Pokok kena musibah, inna lillah wa inna ilaihi. Nomor 3, ridho. Nomor 3 apa? Ridho. Ustadz, bedanya ridho dengan sabar apa? Orang sabar belum tentu ridho. Sama enggak ridho dengan sabar? Bedanya ridho dengan sabar apa? Kalau sabar itu sekedar menahan diri walaupun hatinya masih bergemuruh. Tapi kalau ridho pasti sabar. Orang sabar belum tentu ridho. Kalau ridho pasti. Karena ridho itu apa? Alhamdulillah ya Allah, memang ini sudah ketetapan takdirmu.
Raditu, saya ridho. Maka Allah kasih apresiasi. Apa apresiasinya? Orang yang ridho dengan musibahku, maka Allah akan berikan kepadanya keridhoanku. Jadi kalau ridho dengan ketetapannya Allah, Allah bakal apa? Ridho. Kenapa begitu? Balasan sesuai dengan amalan. Amalan kita ridho dengan apa yang Allah tetapkan, maka Allah akan ridho kepada kita. Itu yang ketiga. Yang terakhir, yang paling top, syukur. Syukur itu adalah dalam 3 hal. Tulis, syukur ketika terjadi musibah. Nomor 1, apa sih syukurnya itu? Ketika musibah itu tidak mengenai agama kita. Kalau musibahnya cuma musibah dunia, maka apa? Kecil. Wong dunia juga tidak kena musibah pun bakal kita tinggal kan? Iya apa enggak? Maka kalau musibahnya dunia, kita bersyukur, alhamdulillah musibahnya bukan musibah agama. Nomor 2, kenapa kita syukur kepada musibah tadi? Karena musibahnya tidak lebih besar dibanding yang sedang terjadi. Misalkan tokomu kebakaran, alhamdulillah. Coba kalau saya pas di sana, saya ikut. Jadi kita mensyukuri karena tidak lebih dari yang sedang terjadi. Alhamdulillah, cuma itu. Kita bisa cari alasan lain. Syukur yang ketiga apa? Karena musibah itu tanda Allah cinta. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahum. Allah kalau cinta sama seorang hamba, Allah kasih apa? Ujian. Maka syukur.